Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas epidemiologi by Dental Public Health by Turahma University. Ada yang tahu nggak sih apa itu epidemiologi? Nah, epidemiologi terbagi atas tiga, di mana epi atas, pada, tentang, dan demos itu penduduk, lalu logos berarti studi atau ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan populasi tertentu. Tujuan epidemiologi menggambarkan, memantau, dan memprediksi status kesehatan, besarnya masalah kesehatan. Ada tiga komponen epidemiologi. Yang pertama, frekuensi, besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok masyarakat. Lalu distribusi, pengelompokan masalah menurut mean, place, dan time. Lalu determinan, faktor penyebab dari suatu penyakit atau masalah kesehatan. Sejarah epidemiologi. Pada era Hippocrates telah menghubungkan antara kejadian sakit dengan faktor-faktor lingkungan dan diet yang mempengaruhi kesehatan. Pada era Galen, mengembangkan teori Hippocrates dan mengembangkan konsep dua elemen tambahan di mana status kesehatan berkaitan dengan kepribadian atau temperamen. Pada era teori miasma, penyebab penyakit misal kolera adalah emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Pada era jasa trenik, era ini terdapat konsep seminaria contagium oleh Frakatorius atau Fracastoro. Era transisi epidemiologi terjadi perubahan pola kesehatan dan pola penyakit yang berinteraksi dengan demografi, begitu juga dengan transisi teknologinya. Ruang lingkup epidemiologi ada 6. Yang pertama etiologi, efikasi, efisiensi, evaluasi, edukasi, dan efektivitas. Yang pertama, etiologi, mengidentifikasi penyebab penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Contohnya, COVID-19 penyebabnya adalah coronavirus. Yang kedua, efikasi, efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi kesehatan. Contohnya, vaksinasi. Selanjutnya, efisiensi, sebuah konsep ekonomi yang melihat pengaruh yang dapat diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang diberikan. Selanjutnya, evaluasi, penilaian secara keseluruhan keberhasilan suatu pengobatan atau program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, edukasi. Intervensi berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Contohnya, cara menyikat gigi pada anak. Selanjutnya, efektivitas. Besarnya hasil yang diperoleh dari suatu tindakan.
Selanjutnya, inferensi kausalitas. Ada necessary dan sufficient. Necessary mengacu pada konsep bahwa suatu variabel harus selalu ada. Sufficient mengacu pada konsep bahwa variabel tertentu pasti menghasilkan sesuatu akibat. Nah, kriteria kausalitas Bradford-Hill. Yang pertama, kekuatan asosiasi. Semakin kuat hubungan paparan dan penyakit, semakin kuat pula keyakinan bahwa hubungan tersebut bersifat sebab akibat atau kausal. Misalnya, risiko penderita kanker paru meningkat pada perokok dibanding yang tidak merokok. Sebuah penelitian membuktikan bahwa perokok mempunyai risiko 35% menderita kanker paru dibanding yang tidak merokok. Yang kedua, konsistensi. Temuan studi yang direplikasi pada berbagai populasi yang berbeda memberikan bukti lebih kuat daripada studi tunggal. Makin konsisten dengan riset-riset yang lain yang dilakukan pada populasi dan lingkungan yang berbeda, makin kuat pula keyakinan hubungan kausal. Contohnya, penelitian dengan metode yang berbeda membuktikan hal yang sama meskipun berbeda populasinya. Contohnya, perempuan dan laki-laki. Ketiga, spesifitas dari asosiasi. Faktor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit dan bahwa penyakit itu dihasilkan dari hanya sebuah kausal tunggal. Misalnya pada kanker paru, merokok diprediksi sebagai penyebab kanker paru. Selanjutnya, tahapan biologis. Perubahan intensitas paparan yang selalu diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit menguatkan kesimpulan hubungan kausal. Misal, data menunjukkan bahwa jumlah rokok yang dihisap penderita berbanding lurus dengan risiko terjadinya kanker paru. Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar pula risiko kanker paru. Yang kelima, koherensi. Berbagai bukti yang tersedia tentang riwayat alamiah, biologi, dan epidemiologi, penyakit harus koheren satu sama lain sehingga membentuk pemahaman yang serupa. Contoh, kesimpulan merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru berdasarkan teori biologi dan proses perjalanan penyakitnya. Selanjutnya, eksperimen. Eksperimen terandominasi dengan double blinding, pembuatan pada subjek penelitian, dan pemberian perlakuan agar tidak mengetahui status perlakuan. Contohnya pada percobaan lab. Tar yang dioleskan pada telinga kelinci dari waktu ke waktu akan menyebabkan timbulnya kanker. Tar pada tembakau merupakan bahan karsinogen atau penyebab kanker. Ketujuh, analogi. Tidak semua situasi dapat menggunakan kriteria analogi sebagai pendukung hubungan kausal. Kriteria analogi kurang tepat karena tidak spesifik mengingat mampu mencetuskan banyak gagasan analogis, sehingga menyebabkan analogi menjadi tidak spesifik lagi. Misalnya, pemberian tar pada percobaan lab dengan menggunakan tikus menunjukkan adanya hubungan kausal atau sebab akibat. Namun demikian hal ini tidak dapat diuji cobakan pada manusia secara langsung. Selanjutnya, hubungan temporal. Untuk mengetahui sebuah faktor merupakan kausa penyakit, maka harus dipastikan bahwa paparan terhadap faktor itu berlangsung
berlangsung sebelum terjadinya penyakit. Misal, pada kasus kanker paru-paru, sebagian besar didahului oleh merokok. Selanjutnya, plausibility. Keyakinan hubungan kausal makin kuat apabila dapat dijelaskan dengan rasional dan berdasarkan teori atau konseptual. Contoh, teori biologi menyatakan bahwa merokok dapat membuat jaringan tubuh rusak yang jika terus-menerus dapat menyebabkan kanker. Baiklah, sekian